di sini saya akan membuktikan contoh 428 dan teorema 429. Yang A, contoh 1. Limit X 3/2 sama dengan 0, di mana X lebih besar daripada 0. Misalkan fx sama dengan X 3/2 untuk X lebih besar dari 0. Ketidaksamaan X lebih kecil, X 1/2 lebih kecil sama dengan 1 berlaku untuk dimana X lebih kecil dari 0 dan lebih kecil atau sama dengan dari 1. Mengapa? Itu mengikuti X kuadrat lebih kecil atau sama dengan fx sama dengan X 3/2 lebih kecil sama dengan X untuk X lebih kecil dari 0 dan lebih kecil dari 1, karena limit X kuadrat sama dengan limit X menuju 0, X kuadrat sama dengan 0, dan limit X menuju 0, X sama dengan 0. Ayo kita buktikan. Pembuktian limit X menuju 0, X pangkat 3/2 sama dengan 0, di mana X lebih besar dari 0. Karena limit X 3/2 sama dengan 0 dan limit X sama dengan 0, sehingga berdasarkan teorema Apit 4.27 diperoleh limit X menuju 0, X kuadrat lebih kecil limit X menuju 0, X pangkat 3/2 lebih kecil atau sama dengan limit X menuju 0, X menuju 0. Sedemikian sehingga limit X kuadrat, limit X menuju 0, X kuadrat itu sama dengan 0, lebih kecil limit X 3/2, limit X menuju 0 sama dengan itu adalah 0. Kemudian didapat limit X menuju 0 X 3/2 sama dengan 0, maka terbukti. Baiklah, untuk contoh kedua yaitu limit X menuju 0, di mana sin X sama dengan 0. Ini akan dibuktikan dengan lihat teorema 4.27 bahwa sin X lebih kecil atau sama dengan min X dan lebih kecil atau sama dengan X untuk semua X lebih besar atau sama dengan 0. Karena limit X menuju 0 plus minus X sama dengan 0. Ini mengikuti dari teorema Apit bahwa limit X menuju 0 sin X sama dengan 0. Pembuktiannya, limit X menuju 0 sin X sama dengan 0. Yuk, mari kita buktikan. Buktinya, infinitif sin sama dengan min 1, sin X sama dengan min 1.
subnitifnya sin X sama dengan 1. Setiap X elemen R, sehingga di mana sin X lebih kecil dari min 1, lebih kecil dari 1, di mana setiap X elemen R. Karena kita dapat bahwa dari teorema min X lebih kecil dari sin X dan lebih kecil dari X, di mana setiap X elemen R. Didapat dari teorema 8.48 karena limit X menuju 0 plus minus X sama dengan 0, sehingga diperoleh limit X menuju 0 min X lebih kecil limit X menuju 0 sin X lebih besar dari limit X menuju 0 X. Demikian sehingga limit X menuju 0 min X sama dengan 0, di mana X ini tetap limit X menuju 0 sama dengan X sama dengan 0. Karena kita sudah mengetahuinya, maka didapat limit X menuju 0 sin X sama dengan 0. Maka limit X menuju 0 sin X sama dengan 0, maka terbukti. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk contoh yang ketiga, di mana limit X menuju 0 cos X sama dengan 1. Ini akan dibuktikan dari teorema 8.48 bahwa cos X di antara 1 dikurang 1 ini X pangkat 1/2 dan 1 untuk semua X elemen R. Dari teorema Apit, maka sin X itu di antara min 1 dan 1 setiap X elemen R. Jadi sin X di antara min X dan X setiap X elemen R. Jadi limit X 1 dikurang 1/2 X kuadrat sama dengan 1. Ini mengikuti dari teorema Apit. Maka kita akan membuktikannya. Jadi kita akan membuktikan 1 dikurang 1/2 X kuadrat lebih kecil dari, kita umpamakan ini CX, lebih kecil dari 1. Maka sebelum ini kita harus tahu, kita akan membuktikan yaitu cos X. Jadi kita harus tahu infimum dari cos X. Infimum dari cos X sama dengan min 1, di mana X itu elemen R. Setelah tahu kita infimum, kita suprimumnya.
Subprimum dari cos X ialah 1, di mana X elemen R. Sehingga kita dapat min 1 cos X antara 1 diapit. Jadi cos X itu diapit oleh min 1 dan 1. Dimana setiap X elemen R, dimana R-nya 1 dikurang 1 per 2 X kuadrat. Pembuktian asal mula yang akan kita buktikan ini, pembuktian asal mulanya. Asal mula yaitu 1 dikurang 1 per 2 X kuadrat sama dengan 0. 1 per 2 X kuadrat sama dengan 1. X kuadrat sama dengan 2. X sama dengan akar 2. Di mana X sama dengan 0, maka 1 dikurang 1 per 2, 0, kita masukkan 0-nya kuadrat sama dengan 1. Jika X lebih kecil dari 0, maka X lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari 2, akar 2. Sehingga 1 dikurang 1 per 2 X kuadrat itu lebih besar dari 0. Karena jika X sama dengan akar 2, sehingga 1 dikurang 1 per 2 X kuadrat itu lebih besar dari 0. Untuk X lebih kecil dari 0, maka akar 2 lebih besar dari 0 dan besar dari X. Oh maaf, di sini dimana 0 itu lebih besar, 0 itu di antara akar 2 dan X, sehingga 1 dikurang 1 per 2 X kuadrat kecil dari 0. Untuk X sama dengan min akar 2, sehingga 1 dikurang 1 per 2 X kuadrat itu lebih kecil daripada 0. Dari yang sudah kita dapat, maka kita misalkan CX yang ini, nah kita akan buktikan yang 1 dikurang 1 per 2 X kuadrat, mana ini CX kecil dari 1. CX kita misalkan dengan cos X. CX sama dengan cos X. Maka bisa kita tulis lagi 1 dikurang 1 per 2 X kuadrat, mana cos X di antara 1 dikurang 1 per 2 X kuadrat dan 1. Karena
Karena tadi cos X sub in primum cos X sama dengan min 1 dan subprimum cos X sama dengan 1, maka akibatnya bisa kita buktikan ini akibat berarti min 1 cos X 1 maka limit bisa kita masukkan ini limit X menuju 0 min 1 limit X menuju 0 cos X, dimana cos X diantara limit X menuju 0 min 1 dan limit X menuju 0 sama dengan 1. Maka dengan berdasarkan teorema Apit, maka limit X menuju min 1 sama dengan 0. Limit X menuju 0 cos X dan limit X menuju 0 sama 0. Jadi ini limit X menuju 0 sama dengan 1. Maka jadi berdasarkan teorema Apit, maka limit X menuju 0 cos X sama dengan 1. Jadi terbukti bahwa Baiklah, untuk contoh yang keempat, limit X menuju 0 cos X dikurang 1 per X sama dengan 0. Kita dapat menggunakan teorema 4.24 yang B untuk menghitung limit ini. Namun ini mengikuti dari ketidaksamaan pada bagian C, bahwa cos X kurang 1 per X di antara min 1 per 2 X dan 0 untuk X itu lebih besar dari 0, dan bahwa cos X kurang 1 per X itu di antara 0 dan min 1 untuk X lebih kecil dari 0. Sekarang misalkan fx itu sama dengan min x per 2 untuk x lebih besar atau sama dengan 0, dan fx itu sama dengan 0. Untuk hx min x per 2 untuk x lebih kecil dari 0, dimana cos x kurang 1 per x di antara fx dan hx untuk x sama dengan 0. Karena mudah dilihat bahwa limit x menuju 0 f0 sama dengan limit limit x menuju 0 h. Ini akan mengikuti dari teorema Apit. Nah, maka karena pembuktian untuk limit x menuju 0
cos X dikurang 1 per X sama dengan 0. Maka karena kita sudah mengetahui fx, ini bisa kita buktikan untuk cos X itu juga Cx dan ada Hx. Maka sedemikian sehingga fx yang kita ketahui tadi kita contohkan dari majalah min X per 2 lebih kecil atau sama dengan Cx. Ini untuk apanya, bisa kita tulis Cx atau cos X dikurang 1 per X, Hx yang mana kita apa ini sama dengan 0 untuk X itu lebih kecil dari 0. Maka sehingga limit X menuju 0 f X sama dengan 0. Limit X menuju 0 untuk Hx sama dengan 0. Jadi limit fx, limit X menuju 0 fx itu lebih kecil dari limit X menuju 0 Cx, limit Hx menuju 0 Hx. Nah, limit fx sama dengan 0, limit Cx X menuju 0, dimana limit Hx sama dengan 0. Maka terbukti bahwa limit X menuju 0 untuk cos X dikurang 1 per X itu sama dengan 0. Terbukti. Maka bisa terbukti. Baiklah, saya akan membuktikan contoh yang kelima atau E, di mana limit X menuju 0 yaitu sin X per X sama dengan 1. Di sini lagi kita dapat menggunakan teorema 4.24 yang B untuk menghitung limit ini. Tetapi dibuktikan nanti dilihat teorema 8.4 ini, maaf ya, ini 8.48 bahwa sin X itu diantara X dikurang 1 per 6 X pangkat 3 dan X untuk X itu lebih besar atau sama dengan 0, dan bahwa sin X itu diantara X dan X dikurang 1 per X untuk X itu lebih kecil dari 0 atau sama dengan. Oleh karena itu mengikuti mengapa bahwa sin X per X itu diantara 1 dikurang 1 per 6 X kuadrat dan 1 untuk X itu tidak sama dengan 0. Tapi karena limit X menuju 0, sin X per X diantara 1 per 1 per 6 X kuadrat dan 1 untuk semua X tidak sama dengan 0, tetapi karena limit X menuju 0, 1 dikurang 1 per 6 X kuadrat sama dengan 1 dikurang 1 per 6 limit X kuadrat menuju 1 per 6 limit X kuadrat sama dengan 1. Disimpulkan bahwa teorema Apit bahwa limit X
menuju 0 sin X sama dengan 1. Ya, ini akan dibuktikan. Pembuktiannya X dari sini, X dikurang 1/6 X pangkat 3 kecil dari X. Sedemikian sehingga 1/6 X pangkat 3 itu lebih kecil dengan 0. Maka X lebih kecil sama dengan 0. Dan X lebih kecil dari min 1/6 X pangkat 3, mana 0. X sama dengan min 1/6 X pangkat 3. Jadi sedemikian sehingga 0 lebih besar daripada X pangkat 3. Maka diperoleh maka boleh pilih satu. X dikurang 1/6 X pangkat 3 itu dari sin X lebih kecil dari X untuk X lebih besar daripada 0. Sedemikian sehingga X dikurang 1/6 3 ini, maka bisa X kurang 1 dikurang 1/6 X pangkat 2. Nah, ini bisa kita jabarkan menjadi X sama dengan 1 dikurang 1/6 X pangkat 2 lebih kecil dari sin X untuk X lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga 1 dikurang 1/6 X kuadrat sin X per X tadi kita taruh sini, sedemikian sehingga dan 1 untuk X sama dengan 0. Baiklah, saya akan lanjutkan. Sedemikian sehingga limit X menuju 0 dimana 1 dikurang 1/6 X kuadrat itu lebih kecil atau sama dengan limit X menuju 0 mana sin X per X lebih kecil atau sama dengan limit X menuju 0 sama dengan limit X menuju 0 1. Maka sedemikian sehingga 1 dikurang 1/6 X kuadrat lebih kecil dari limit X menuju 0 sin X per X lebih kecil dari 1. Maka 1 dikurang 1/6 itu yang kita ketahui tadi itu sama dengan 1, dan limit sin X, makanya sini kita buat sin X per X dan lebih kecil dari 1.
Maka karena 1 lebih kecil dari limit x menuju 0 sin x per x lebih kecil dari 1, sehingga berdasarkan teorema Apit didapat limit x menuju 0 sin x per x sama dengan 1. Maka terbukti. Untuk contoh 4.28 yang terakhir, yaitu limit x menuju 0, x sin 1 per x sama dengan 0. Maka kita misalkan fx sama dengan x sin 1 per x, mana x tidak sama dengan 0. Karena sin, contoh kita bahas sin z, kita contohkan itu lebih diantara dari min 1 dan 1. Ini kita bisa menggunakan contoh dari 4.28 yang B, sin z, atau bisa juga sin c atau sin x. Kita misalkan untuk z, setiap z itu elemen R, maka min mutlak x kecil dari atau sama dengan fx, maka x sin 1 per x itu lebih kecil daripada mutlak x. Untuk x elemen R, x tidak sama dengan 0 karena limit x menuju 0 mutlak x sama dengan 0. Maka menggunakan teorema Apit bahwa limit x menuju 0, x sin 1 per x itu sama dengan 0, maka terbukti. Baiklah, saya akan membuktikan dari teorema 4.29. Misalkan A, R, mana F, ya A, R, dan C elemen R, suatu titik kumpul dari A. Limit F menuju C, F itu lebih besar dari 0, atau limit F menuju C, F lebih besar dari 0, maka terdapat suatu persekitaran V delta C sedemikian, V dan C sedemikian sehingga fx itu lebih besar dari 0, atau fx itu lebih kecil dari 0 untuk x elemen A, and V delta C itu x tidak sama dengan C. Bukti, misalkan itu L, didefinisikan limit x menuju C, F, dan anggaplah L itu lebih besar dari 0. Kita ambil epsilon sama dengan 1 per 2L, itu lebih besar dari 0. Dalam definisi 414 diperoleh suatu bilangan delta lebih besar dari 0, sedemikian sehingga jika x mutlak x kurang C di antara 0 dan delta dan x elemen A, maka
Mutlak fx kurang L 1/2 L. Oleh karena itu, mengapa? Berarti bahwa jika X elemen A dan setiap epsilon C X tidak sama dengan C, maka fx lebih besar dari 1/2 L dan lebih kecil dari 0. Jika f lebih besar dari 0, dapat digunakan argumennya.